فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. Amma ba'd. Akhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menambah ilmu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Wa anta kadzalik. Bagaimana caranya untuk dapat terus menjaga prinsip dengan pergaulan atau interaksi sosial dan menjaga silaturahim di tengah pemahaman di sekitar kita yang masih keliru tentang ajaran salaf tersebut. Jazakumullahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Nah, hal yang paling penting untuk kita senantiasa bisa menjaga prinsip-prinsip sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman sahabatnya adalah menimba ilmu. Jangan pernah berhenti mengikuti kajian. Ya. Walaupun mungkin dalam kitab yang sama. Karena ilmu itu dipelajari tidak ada ruginya. Semakin kita pelajari, semakin kita dalami, semakin kita hayati, semakin baik. Ya. Semakin dalam pemahaman kita, semakin menancap dalam pikiran kita, semakin masuk ke dalam hati kita. Ya. Sehingga hal yang sangat terpenting adalah jangan berhenti mengaji. Kalau Anda sudah jauh dari kajian sunnah, udah. Imma Anda futur, patah semangatnya, nggak ngaji lagi, sibuk dengan dunia, ya. Atau Anda pindah kajian kepada kajian bid'ah. Ya. Syaitan akan membuat Anda jatuh ke dalam salah satu dari dua hal. Mana yang lebih parah? Berhenti mengaji sama sekali atau pindah kajian kepada kajian bid'ah? Ya, lebih parah kalau Anda pindah kajian bid'ah. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mengaji. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka dasar dari beragama adalah ilmu. Ya. Kata para ulama, al-jahil yufsidu min haitsu yadhun annahu yuslih. Bahwa orang jahil itu membuat kerusakan dari arah dia menyangka bahwa dia membuat perbaikan.
Orang jahil membuat kerusakan dari arah yang dia menyangka bahwa dia membuat perbaikan. Maka kalau untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut, hendaklah kita senantiasa belajar. Karena masalah keagamaan yang berkembang di tengah-tengah kita dari waktu ke waktu tidak sama bentuknya. Ya. Semakin hari tantangannya semakin berat. Maka membekali dengan ilmu adalah cara yang terbaik. Kalau Anda tidak punya ilmunya, maka untuk menjaganya adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi cara yang pertama, teruslah belajar, teruslah mengaji. Dalami pemahaman kita dengan ilmu yang bermanfaat, baik dari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf. Sehingga kita tidak gampang termakan dengan syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran sesat yang disebarkan oleh dai-dai, ustadz-ustadz yang bid'ah. Yang kedua, kalau enggak tahu tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga, nah ini sebetulnya juga yang akan kita bahas. Kita nggak bisa hanya mengisi pemahaman dan pemikiran kita dengan pemikiran dan pemahaman yang benar tanpa menjauhkan pemahaman-pemahaman yang sesat. Artinya kalau Anda belajar sunnah, maka kemudian tutup telinga dan pikiran Anda dari pemahaman-pemahaman bid'ah. Ya. Karena kalau enggak gitu, syubhat itu kuat sekali. Seperti yang dikatakan oleh salaf, ya, asyubahu khattafa wal qulubu dha'ifah. Ya, kerancuan-kerancuan pemikiran sesat itu kuat menyambarnya ke dalam hati. Sementara hati kita sangat lemah. Awalnya kita enggak menghiraukan, tapi terus dengar lagi untuk yang kedua kalinya mulai berpikir, oh iya ya, jangan-jangan ini benar, udah mulai ragu. Yang ketiga kali, oh kayaknya benar deh ini. Yang keempat kali yakin anak ini benar. Ya, maka telinga dan pikiran kita tutup dari pemikiran-pemikiran sesat. Ya. Saya lebih perjelas lagi, jangan mendengarkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang nggak benar, walaupun lagi viral. Wah ini viral nih, wah anak kepingin dengar nih. Anak kan sudah ngaji sunnah, nggak apa-apa. Anak tahulah, insya Allah anak filter. Nggak taunya antum tanpa antum sadari antum terkena oleh pemahamannya, sedikit atau banyak. Ya, nggak usah nantangi syubhat, antum nanti kalah. Ya. Terutama nih kalau yang suka main media sosial ya, Facebook, YouTube, Instagram dan yang sebagainya, ya. Kalau sering dengar, udah lama-lama kecantol, jatuh hati. Ya, boleh juga nih Ustadz gitu ya. Bener juga nih dia. Padahal Anda nggak tahu, ya, pemahaman dia itu pemahaman yang berbahaya, pemahaman yang menyimpang. Tapi karena keterbatasan ilmu, kita termakan oleh cara berpikirnya, ya, dengan syubhatnya. Makanya di antara riwayat salaf seperti yang dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, datang dua orang ahlul bid'ah kepada beliau. Mereka minta untuk membacakan satu ayat Al-Quran kepada Al-Imam Ats-Tsauri. Kata beliau, lah, saya nggak mau. Ya. Setengahnya, enggak. Ya. Sekarang kalian yang berdiri dari majelis ini atau aku yang pergi?
Padahal yang mau dibacakan apa? Ayat Al-Quran. Ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau tidak mau mereka membacakan kepadamu ayat Al-Quran? Kata beliau, aku khawatir kalau mereka membacakan ayat tersebut kepadaku, ya, dengan pemahaman mereka, nanti pemahaman itu masuk ke dalam hatiku dan sulit untuk keluarnya. Itu seorang imam besar, Imam Ats-Tsauri. Siapa yang tidak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Lah kita ini siapa? Berapa ayat yang sudah kita hafal? Berapa hadis yang sudah kita hafal? Sedalam apa ilmu yang sudah kita pelajari? Ngajinya aja mingguan, ya kalau hadir. Ada yang ngajinya kalau tablik akbar aja. Kok sudah kepingin memfilter? Wah, Anda bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Lah Anda ini siapa sih? Seorang imam aja khawatir akan dirinya. Ya udahlah. Kalau mau dengar kajian, ya udah. Anda yakin dengan ustadz yang sunnah, ya sudah dengarkan ustadz sunnah saja. Ya. Sehingga kita lebih terjaga pemahamannya dan pemikirannya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustadz, gimana? Ini ngajarin fanatik dong, ngajarin taklid. Nggak apa-apa fanatik kalau fanatiknya dan taklidnya kepada yang benar. Yang salah itu kalau Anda fanatik dan taklid, ya, kepada sesuatu yang belum bisa Anda pastikan bahwa itu benar. Ya, apalagi kalau Anda tahu bahwa yang Anda fanatiki dan yang Anda taklidi itu salah gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu benar memang harus fanatik. Oh benar kok, kita bukan fanatik kepada orangnya, kepada pemahamannya, kepada ajaran yang dibawanya, karena itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa. Ya. Kalau gitu kita kolot dong, nggak mau membuka diri, wawasannya sempit. Ngapain wawasan luas kalau Anda sesat? Mau wawasan Anda luas tapi Anda sesat? Ngapain wawasan luas kalau sesat? Nggak apa-apa, sempit, yang penting benar. Ya. Islam itu bukan untuk mencari wawasan, Islam itu untuk diilmui dan diamalkan di dalam kehidupan. Ya, masalahnya kita nggak punya filternya, gitu loh. Ya, kalau memang Anda merasa yakin bahwa diri Anda bisa memfilternya, ya silahkan. Kalau Anda bisa menjamin diri Anda, coba silahkan. Kan gampang. Tapi nanti kalau kena, ya tanggung sendiri gitu ya. Itu resikonya. Nah, apalagi bagi kita yang baru awal-awal ngaji. Ya. Jadi tutup telinga aja dari omongan-omongan orang yang negatif, omongan-omongan orang yang tidak mengerti akan kebenaran. Ya, selamatkan diri kita dengan menjaga pemahaman ini. Pelajari Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman salaf generasi terbaik dari umat ini, dan jauhkan diri dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, begitu cara menjaganya. Adapun masalah interaksi, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan masyarakat kita, ya memang seharusnya demikian. Bukan berarti setelah kita ngaji sunnah ini kita eksklusif, menutup diri, nggak tahu bergaul dengan orang, nggak juga. Justru antum perlu mengamalkan sunnah Nabi itu dengan berinteraksi. Kalau terhadap ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dai-dai sesat, nah itu interaksi antum, menjaga diri. Ya, menjaga diri. Enggak mendengarkan kajiannya, enggak mengikuti majelisnya. Itu sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sikap beliau terhadap al-khawarij. Ya. Dan juga diajarkan oleh para ulama salaf. Nanti akan kita sebutkan hujjah-hujjah dalam masalah ini. Taib. Adapun kepada sesama kaum muslimin, apalagi orang-orang awam, walaupun beda-beda kajian dari kita, dia awam. Kenapa antum harus menutup diri? Ketemu assalamualaikum, tegur sapa. Ya, ada saatnya kalau bisa berbincang, ya sampaikan nasihat. Ajak dia kepada sunnah Rasulullah,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, orangnya nggak bisa diajak, fanatik Ustadz, ngeyel. Ya udah, kalau begitu antum pandai menjaga diri. Di mana batas antum harus berbicara dengan orang tersebut. Ya, tidak usah menghabiskan waktu berdebat dengan dia. Kalau memang tidak bisa diajak kepada yang hak. Tapi tunaikan hak dia sesama kaum muslimin. Toh dia beda kajian, dia ikut kajian yang nggak benar karena dia nggak tahu. Ya. Berinteraksi dalam masalah duniawiyah biasa saja, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah. Nggak usahkan kepada sesama kaum muslimin, kepada orang kafir pun diperbolehkan. Jadi semuanya itu ada babnya. Berinteraksi sosial kita tetapi sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Antum pelajari bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam terhadap manusia. Dan semua ini butuh ilmu. Ya. Bagaimana indahnya akhlak beliau kepada kaum muslimin, kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang yang di sekitarnya, kepada tetangganya. Ya. Kadang sebagian kita ini karena merasa yang disetel murotal, disetel sak kencang-kencangnya, nggak peduli dengan tetangganya, siang malam, sampai tetangganya itu terganggu dan nggak bisa istirahat. Anda berdosa. Nggak boleh. La yu'minu ahadukum, la yu'minu man la ya'man jaruhu bawa'iqah, kata Nabi. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Ini interaksi sosial. Muliakan tetangga kita. Ya. Tunaikan haknya sebagai tetangga. Nah, sampai kepada orang-orang kafir pun, seperti kita yang tinggal di Bali ini, tunjukkan akhlak yang baik, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keindahan akhlaknya. Beliau mengunjungi seorang anak Yahudi ketika sakit. Ya. Sampai anak itu terharu, keluarganya terharu karena dikunjungi oleh Nabi SAW, padahal beliau adalah Muslim, ini yang dikunjungi Yahudi. Sampai kemudian Nabi mengajaknya masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Anak itu melihat ke bapaknya, bapaknya mengatakan ati' Abul Qasim, artinya ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka anak itu mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian meninggal dunia. Meninggal di dalam keislamannya, disaksikan oleh bapaknya yang Yahudi. Masya Allah, akhlak. Iya kan? Nah, kita dilarang berbuat baik kepada orang-orang kafir itu kalau dia kafir harbi. Apalagi sudah ada dikumandangkan genderang perang. Ya. Makanya dalam surah Al-Mumtahanah itu Allah katakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Karena Allah mencintai keadilan. Ya. Orang yang non-muslim kita lihat, apalagi dia tetangga kita dalam keadaan sulit, nggak apa-apa dibantu. Ya. Kita buat makanan, nggak apa-apa dibuat agak banyak dikasih dia. Akhlak-akhlak yang baik seperti ini itu membuat hati manusia tertarik kepada keislaman. Kalau dia sempat masuk Islam karena Anda, betapa besarnya pahala yang kita dapatkan, pahala yang Anda dapatkan. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya. Lebih baik daripada onta-onta yang merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah interaksi. Ya, kepada sesama kaum muslimin, walaupun nggak satu kajian, walaupun nggak satu pemahaman, tunaikan haknya sesama kaum muslimin. Kebanyakan mereka orang-orang awam.
kecuali kalau tokoh-tokohnya yang bisa menyesatkan antum. Ini beda babnya. Kalau tokoh-tokohnya yang bisa menyesatkan, ya memang kita harus menjaga diri supaya kita tidak tertular oleh pemikiran dan pemahamannya. Tapi orang-orang awam ini, ya, apalagi kalau dia keluarga kita, saudara kita, maka tetaplah berinteraksi dengan cara yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Nabi. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Senyum, salam, tegur sapa, membantu, meringankan, peduli, ya. Dan sering sekali dakwah dengan perbuatan itu lebih mengundang ketertarikan daripada dakwah dengan lisan. Anda kalau menasihati mereka, ya panjang lebar, ya itu bisa diusir oleh mereka. Kamu ini siapa mau ngajarin gitu kan? Kenal aja, apalagi nggak kenal gitu. Kenal aja enggak. Ya. Tapi kalau dengan perbuatan, ya, kepedulian, tolong menolong, membantu, meringankan, ramah, orang akan tertarik. Kok ada orang seperti ini? Lama-lama ngobrol, ya, nyambung, bisa sharing. Kalau sudah sharing gampang, ya, dibawakan kepadanya ayat, dibawakan kepadanya hadis. Siapa yang nggak mau mendengar ayat, yang nggak mau mendengarkan hadis? Ya, itu akan sangat berpengaruh. Kalau kita orang mampu, cobalah lakukan misalnya bakti sosial, apalagi di tengah sulitnya ekonomi. Kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Orang kalau kita sudah peduli kepada kepentingan perutnya, kita gampang mengisi pikirannya. Itu. Maka ini adalah jalan untuk berinteraksi kepada manusia dan sekaligus menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang harus kita jauhi adalah tokoh-tokoh yang bisa memang menyesatkan kita dengan pemikirannya dan pemahamannya. Kita menjaga diri daripadanya karena dia bisa mencederai dan membahayakan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, saat ini banyak yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Mengadakan solawat-solawat dan mengatakan bahwa mereka bahwa karena mereka membaca solawat, ruh Nabi Muhammad datang di acara tersebut. Apakah ini bid'ah? Ya, kalau mereka berkumpul berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berbarengan dipimpin oleh satu orang, yang lainnya mengikuti, ini adalah cara yang bid'ah. Kalau mau berselawat, berselawat aja, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu bihi alaihi ashran, ya. Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, Allah berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat, ya. Maka berselawatlah dengan caranya masing-masing. Selawat yang paling ringkas adalah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah, seperti yang diajarkan oleh Nabi di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang terbaik. Ya. Berselawatlah dengan masing-masingnya.
Jangan dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kalau kita mendengar bahwa nama nabi atau rasul disebutkan. Setiap kita mendengarkan kata nabi atau rasul atau nama beliau Muhammad, kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak mau berselawat ketika nabi disebutkan, didoakan kecelakaan kepadanya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Rahima anfum mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Qul amin faqultu amin. Kata malaikat Jibril alaihi salam, celakalah seseorang yang engkau disebutkan di hadapannya dan dia tidak berselawat kepadamu. Ucapkan amin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Maka kalau disebutkan nabi jangan diam, mingkem aja. Jangan anti selawat gitu. Maka ucapkan selawat sallallahu alaihi wasallam. 1 kali selawat balasannya 10 kali selawat. Ketika kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita 10 kali lipat. Apa artinya Allah berselawat kepada kita? Kalau selawat itu dari manusia, artinya adalah mendoakannya. Ya, seperti kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa beliau alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang mulia di akhirat kelak. Ya, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, ya. Disanjung di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Itu selawat kita, ya. Kalau selawat itu dari malaikat, artinya bahwa malaikat itu memohonkan ampun untuknya. Kalau selawat dari Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa Allah Azza wa Jal memujinya, menyanjungnya di kalangan para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, adapun keyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ketika ada orang yang berselawat, itu enggak benar. Ya. Roh Nabi itu enggak gentayangan kemana-mana. Ya, kalau di mana-mana ada orang berselawat, nanti Nabi gentayangan dong kemana-mana. Iya kan? Dan itu enggak benar. Ya. Yang benar adalah selawat yang kita ucapkan itu dimanapun kita berada. Kata Nabi, tablughuni haitsuma kuntum. Ya, selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, bukan Nabi yang hadir kepada majelis tersebut, kepada orang yang berselawat tersebut. Nah, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang khurafah. Ya. Ini seperti yang tadi pagi kita jelaskan, berangkat dari sikap yang berlebihan di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah ini bid'ah? Iya. Keyakinannya bid'ah dan tata cara selawatnya juga bid'ah. Karena tidak pernah ada tuntunan dari Nabi, tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in, di mana mereka berkumpul untuk berselawat yang dipimpin oleh satu orang dan diikuti oleh yang lainnya. Maka barang siapa yang melakukannya, fa'alaihi bid-dalil. Barang siapa yang melakukannya, maka hendaklah dia mendatangkan dalilnya. Karena agama ini dengan dalil, bukan dengan akal, pikiran dan perasaan. Ya tapi kan baik. Nah, berarti Anda beragama dengan perasaan. Ya. Tapi kan itu ibadah, jangan diakal-akali. Beragamalah dengan wahyu Al-Quran was sunnah, bukan dengan akal dan perasaan. Ya.
Itu jawabannya, wallahu a'lam. Boleh tanya langsung Pak? Nah. Ini kan sekarang lagi musim wabah corona nih Pak. Oh ya. Nah, bagaimana sikap kita seorang muslim menghadapinya gitu loh. Sebab saya lihat, anak lihat banyak yang panik juga gitu Pak. Serba ketakutan gitu Pak. Seperti dunia ini Mau kiamat. iya gitu Pak. Gimana sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu. Gimana? Ya jazakallah ya Pak. Iya. Sebetulnya sudah banyak ya nasihat-nasihat, kemudian arahan-arahan dari para ulama dan juga ustadz-ustadz kita, barakallahu fihim. Dan nasihat-nasihat dari para ulama dan ustadz-ustadz sunnah itu menyejukkan hati, wallahi menyejukkan hati. Beda dengan ustadz-ustadz bid'ah. Ada yang menakut-nakuti seperti hari mau kiamat, ya, ada yang wah macam-macam. Tapi kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama dan ustadz-ustadz sunnah itu tenang. Karena dengan ilmu dan dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau dilihat di dunia ini penyakit yang berbahaya itu banyak, penyakit yang menular itu banyak, ya. Bahkan tingkat kematian orang dengan TBC itu lebih tinggi daripada corona gitu, menurut sebagian penelitian. Ya. Terus kenapa kita panik? Ya. Kepanikan itu menunjukkan betapa lemahnya keimanan kita kepada Allah. Betapa lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempunyai keimanan dan ketawakalan yang kuat kepada Allah, ya biasa aja. Kalau enggak ajalnya enggak akan mati. Kalau enggak memang takdirnya tidak akan kena. Ya tapi kan harus ada usaha Ustaz. Ya benar. Tapi jangan panik. Ya enggak usah lebay, biasa aja kali gitu ya. Sampai borong masker. Ya jadi budak masker katanya. Kemana-mana nyari masker. Ya santai aja, tawakal aja sama Allah. Ya, makanya kata Nabi, la adwa wala thiyarah. Tidak ada penularan penyakit itu dengan sendirinya, semua dengan kuasa Allah. Nah, kita punya Allah, kok kenapa panik? Ya. Makanya orang yang berada di wilayah wabah nggak boleh keluar dari wilayah itu. Dia tawakal sama Allah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersandar kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Dia mempunyai akidah, punya keyakinan. Ya, kalau Allah memang menghendaki kena, kalau enggak ya enggak. Ya. Enggak akan ada penyakit yang bisa mengenainya kalau Allah tidak mengizinkannya. Seorang mukmin harus begitu kan, itu keyakinan, itu kan akidah. Ya. Sehingga yang berada di dalam wilayah wabah enggak boleh keluar kata Nabi, jangan keluar. Dia bersandar kepada Allah. La adwa, tidak ada penularan tanpa kuasa Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus dia panik? Kenapa dia harus takut? Yang ada di luar jangan masuk. Yang ada di luar wilayah wabah jangan masuk. Ya. Karena memang kita tidak boleh mendekati hal-hal yang membahayakan kita. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian masukkan diri kalian ke dalam kehancuran. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian kata Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la dharar wala dhirar, seorang muslim itu tidak boleh membahayakan dan dibahayakan. Makanya yang di luar wilayah wabah jangan masuk. Itu tuntunan sunnahnya. Ya. Dan kalau kita ingin menjaga diri dari penyakit-penyakit tersebut, hal yang pertama, hindari perbuatan dosa. Penyakit-penyakit itu datang, yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Ya, sekian banyak penyakit-penyakit berbahaya, setiap waktu semakin bertambah, semakin berkembang, karena banyaknya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang menghancurkan itu karena dosa manusia. Sekarang ada corona, sebentar lagi ada apa lagi? Kalau kita terus berbuat dosa, musibah itu akan terus datang kepada kita. Ya.
Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah. Setiap musibah yang menimpa kalian itu karena ulah kalian sendiri. Jauhi perbuatan dosa. Kalau Anda kepingin sehat, sehatlah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang taat sama Allah itu sehat. Sehat hatinya, sehat fisiknya. Ya. Fisik yang kuat berasal dari hati yang kuat, dan hati yang kuat sumbernya adalah keimanan kepada Allah. Ya, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, sering zikir. Maka di antara yang menguatkan, yang menjaga kesehatan kita adalah zikir. Ya. Makanya diajarkan oleh Nabi, di antara zikir yang sangat penting kita baca adalah zikir pagi dan petang. Di antara zikir-zikir itu luar biasa isinya, seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi bisa membahayakan karena namanya, dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian pula doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap keburukan makhluk yang diciptakannya. Virus itu adalah makhluk Allah. Ya. Dibaca yang pertama 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Yang kedua juga begitu. Dan doa-doa yang lain. Banyak sekali doa pagi dan petang. Kalau nggak hafal, beli buku zikir pagi dan petang, baca dari buku itu. Nggak ada masalah. Kalau belum hafal, baca. Ya. Kenapa kita sangat hafal Al-Fatihah? Karena sering dibaca. Nah, maka zikir-zikir itu kalau setiap hari pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, hafal lama-lama. Ya. Dan itu yang sangat penting. Ya, kesehatan kita, kebugaran kita. Ya, jangan hanya dijaga dengan berolahraga. Orang berolahraga mati muda juga. Kayak yang baru viral beritanya kemarin tentang suaminya artis itu kan. Katanya muda-muda rajin olahraga meninggal juga. Ya iyalah, orang ajalnya. Olahraga itu bukan menunda ajal. Ya. Menjaga fisik itu yang paling utamanya adalah dengan menjaga hati, karena kekuatan itu berasal dari hati. Orang ada yang hatinya lemah, fisiknya juga sakit-sakitan. Apalagi yang hatinya suka was-was gitu kan, wah, anak kayaknya mau sakit ini. Sakit beneran dia. Minta ya. Iya. Tapi ada orang dia sudah flu, sudah nggak enak badan, tapi hatinya kuat. Ya, dia istirahat sebentar sehat lagi. Kebal badannya. Kenapa? Karena hatinya juga kuat, nggak cengeng gitu. Dikit-dikit lemes, mau sakit, sakit. Ya. Maka menjaga kesehatan hati dengan iman, dengan ibadah, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran itu jauh lebih penting, itu jauh lebih sehat daripada Anda cuma memperhatikan olahraga. Ya, mana Mas Prait? Nah, ya olahraga bukannya nggak boleh, boleh, bagus. Tapi itu bukan satu-satunya yang menjaga kesehatan kita. Ya, kalau cuma memperhatikan badan, ya, tanpa disertai dengan ibadah, zikir, doa, tilawatul Quran, ya itu tadi, muda-muda rajin olahraga akhirnya mati juga katanya itu. Ya, banyak penyakit-penyakit itu dihindarkan oleh Allah dari kita karena kita doa kepadanya. Pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Ya, kita ibadah, kita zikir, kita membaca Al-Quran, dijaga oleh Allah. Yang punya penyakit itu kan Allah. Siapa yang punya penyakit? Ya, yang punya penyakit Allah. Yang mendatangkannya Allah, yang menolaknya Allah. Minta sama yang punyanya supaya kita dijaga. Kalau Allah tidak berkehendak, walaupun Anda nggak nge-gym, Anda nggak goes, Anda nggak namplek, gitu ya. Ya. Tapi Anda berikhtiar dengan
olahraga yang syar'i, yaitu beribadah kepada Allah, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak doa, Anda sehat insya Allah. Ya, karena yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya udah itu dulu, udah kemana-mana itu. Baik, itu ya. Barakallahu fikum. Terakhir, apakah teman saya mengenalkan ngaji sunnah sekarang meragukan kebenaran cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, apakah benar seperti itu yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana saya menyikapinya, Ustaz? Ya coba dinasehati, ya. Yaitu tadi, bisa orang seperti ini karena mendengarkan syubhat, pemikiran orang yang nggak benar, ngajinya masih kemana-mana, ngerasa dirinya bisa memfilter, akhirnya masuk pemikiran itu, dia nggak bisa membendungnya, ya. Apalagi dengan keterbatasan ilmu, apalagi dia baru ngaji. Makanya seorang harus menjaga, sebelum dia menjaga kesehatan badannya, dia jaga kesehatan pikirannya. Ya. Apa gunanya badan sehat kalau pikiran sakit? Ya. Apa gunanya Anda seorang yang sehat tapi pikiran Anda sakit? Sakit dengan pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa seorang meragukan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam? Itu bahaya sekali. Ya. Selama hadis itu adalah hadis yang sahih, maka itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya seorang semakin berilmu tentang hadis, keyakinannya itu lebih mengarah kepada yang pasti bahwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bisa membuktikannya secara ilmiah. Nah, kita ini karena kedangkalan ilmu kita sehingga kadang datang keraguan ke dalam hati kita. Maka belajarlah. Ya, tapi kan walaupun hadis, gimana cara? Ya Anda nggak ngerti ilmu hadis. Ya, orang nggak bisa memalsukan hadis atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ada orang yang berdusta atas nama Nabi, walaupun di tengah dasar lautan sana, kami akan mengetahuinya. Ilmu hadis itu tidak ada di dunia ini ilmu yang lebih teliti daripada ilmu hadis. Nggak sembarangan hadis itu dikatakan sahih. Ya, kalau antum mengerti ilmu hadis, antum akan tahu kebenaran ucapan ini. Sampai diucapkan oleh sebagian ulama hadis, kami mempunyai keahlian dalam bidang hadis itu seperti keahlian orang yang bisa membedakan mata uang. Kadang orang yang ahli mata uang itu dia nggak usah meriksa dengan alat pendeteksi, dia sudah tahu ini uang palsu. Karena saking seringnya dia bergelut dengan mata uang, dia tahu gitu loh. Tanpa harus dideteksi dengan alat pendeteksi, dia sudah tahu, dari jauh dia sudah tahu, ini palsu nih. Ulama ahli hadis, ya, karena memang mereka menghabiskan umur mereka berpuluh-puluh tahun, mereka beruban karena menggeluti ilmu hadis itu dan mengamalkannya, ya, secara riwayah dan dirayah. Mereka itu baru mendengar kalimatnya saja mereka sudah tahu ini hadis palsu, atau ini hadis dhaif, atau ini hadis bukan dari riwayatmu. Sebagian mereka bahkan lebih tahu tentang riwayat seorang periwayat daripada periwayatnya sendiri. Itu bukan hadismu. Ngeyel ini si periwayatnya. Enggak, ini hadis saya. Bukan hadismu. Ya, setelah itu mereka biasanya punya catatan, ya, sebagai pedoman mereka. Kembali dia ke catatannya, dia lihat, oh iya, salah. Yang benar si imam ini tadi, imam hadis ini tadi. Sampai segitunya. Sehingga kata sebagian mereka, bagi orang yang nggak tahu ilmu hadis, mereka menyangka bahwa ilmu kami ini adalah perdukunan. Ya, itu karena Anda nggak tahu tentang ilmu hadis. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang sampai kepadanya sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW kemudian dia meragukannya, maka ragukan keislamannya. Anda nggak boleh ragu kalau sudah hadis itu sahih. Kalau Anda ragu terhadap ucapan Nabi SAW, Islam Anda yang perlu diragukan. Anda ini beriman nggak kepada beliau? Alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Saya kira itu dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.